Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat ya? Anak-anak Ustadz kelas 1A, 1B, 1C. Mudah-mudahan kalian juga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, terutama kalian, keluarga kalian, dan semua orang-orang yang kita cintai. Di kesempatan yang baik ini, sebagaimana biasa, Ustadz ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungan pertama untuk kesehatan kita. Mudah-mudahan Allah segera senantiasa ya memberikan kesehatan kepada kita, melindungi dari segala penyakit dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian memohon ampunan bagi keluarga kita yang telah mendahului kita, dan memohon kesembuhan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Lihadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak-anak Ustadz, di kesempatan yang baik hari ini perlu Ustadz sampaikan tentunya pertama, mengingat ya masih ada kegiatan Ustadz selama 3 bulan ke depan, yaitu kegiatan pendidikan profesi guru. Jadi untuk pembelajaran dalam beberapa pertemuan ke depan, Ustadz usahakan bisa lewat Zoom, tapi sekiranya tidak memungkinkan, Ustadz akan kirim berupa video dan kalian pelajari apa yang Ustadz sampaikan dalam materi video ini. Baik, sebelum kita mulai, anak-anak Ustadz, ini sudah masuk ke pelajaran kedua ya. Setelah sebelumnya kita sudah latihan unit 1, kemudian unit, dan pada kesempatan ini kita sudah masuk ke unit 2 insya Allah, yaitu tentang rukun Islam. Ya, untuk itu kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jangan lupa ya, karena ini Ustadz akan taruh nanti di file di YouTube, kalian absen dengan cara tulis nama lengkap dan kelasnya. Nanti Ustadz akan cek, dan kemudian perhatikan seluruh isinya, karena nanti ada tugas untuk mencatat bagian-bagian tertentu ya, yang kalian bisa dapatkan seluruh informasinya dari video pembelajaran ini. Baik, anak-anak Ustadz, kalian tahu nggak rukun Islam ada berapa? Iya, ada 5. Ya, kalau lagunya kita paham dong, ya nggak? Kalau lagunya kita sudah hafal banget. Kemudian waktu di TK kita juga belajar tentang balonku ada 5. Nah, kalau ini kita gubah lagunya menjadi rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. Siapa tinggal sholat gor. Ya gitu ya, lagunya gitu ya. Siapa tinggal zakat, nanti dia di akhirat diseret malaikat. Oh, ada yang mau diseret malaikat? Nauzubillah. Jadi jangan tinggalkan sholat. Baik, itu lagu seperti lagu balonku ada 5 ya. Kalian boleh gubah lagunya seperti apa. Nah, tapi karena lagu ini menyesuaikan lagu balonku, jadi rukun Islamnya ada sedikit yang dicocokkan ya. Jadi misalnya urutannya rukun Islam itu kan sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait. Syahadat, sholat, puasa,
zakat. Ya. Ya, setelah sholat zakat dulu, maaf. Zakat, puasa, haji. Wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, jadi kalau ada sedikit geser dari urutannya tidak apa-apa. Yang penting kalian hafal rukun Islam itu. Apa itu rukun, Ustadz? Yuk, kita lihat ya pelajaran berikutnya ya. Ustadz akan kirimkan slide kepada kalian. Nah, ini kita lihat. Nah, kemarin kita tentang Al-Quran dan petunjuk Nabi. Kita belajar tentang memohon perlindungan Allah, al-isti'anah billah, ya kan? Dengan memahami surat-surat pendek. Hari ini kita akan belajar tentang rukun Islam, yaitu unit 2. Oke. Apa itu, Ustadz? Yaitu menjelaskan tentang hadis rukun Islam. Perhatikan baik-baik anak-anak, nanti kalian ikutin di rumah. Ya, karena kalian harus hafal hadis ini sebagai dasar, ya, sebagai sumber utama hukum Islam setelah Al-Quran, yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perhatikan. Ya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz kasih itu ya, kasih tanda biar kalian memudahkan. Pakai ini aja ya. Jadi ini kalau Rasulullah itu harus perhatikan ya. Kalau Rasulullah itu bahasa Indonesianya bersabda. Iya. Kalau Allah berfirman. Kalau kita manusia biasa berbicara. Artinya apa, Ustadz? Sama. Ngomong kalau bahasa sehari-hari kita. Ya. Jadi berbicara, ngomong, apalagi itu. Berfirman, bersabda, itu artinya sama. Tetapi memang ada pembeda, ya, pembeda penggunaannya. Contohnya nggak boleh Ustadz berfirman, nggak boleh. Tapi yang berfirman hanya Allah. Ya, begitu juga dengan Rasulullah. Rasulullah bersabda. Ya, bersabda itu artinya berbicara. Qala, nih perhatikan baik-baik anak-anak Ustadz. Qala itu artinya bersabda. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, ya, nanti hafalkan sama-sama. Baik, apa yang disabdakan oleh Rasulullah untuk kita tentang rukun Islam ini? Perhatikan ya, nak. Bunyal Islamu ala khamsin. Nah, ini yang pertama. Perhatikan. Bunyal Islamu. Nah, ini kalau bunyal Islam, Ustaz potong-potong ya. Nah, bunyal Islam itu artinya Islam dibangun. Ya. Ini artinya nih. Islam dibangun. Oh. Kok dibangun, Ustaz? Ya, karena Islam itu pokok itu kan seperti pohon. Ya, yang utama. Yang utama dan wajib dilaksanakan bagi seorang muslim. Apa itu pokoknya? Bunyal Islamu ala khamsin, yaitu atas 5 hal. Ya, ala khamsin. Ala khamsin itu atas 5 perkara. Maksudnya rukun Islam itu ada 5 gitu. Perhatikan baik-baik. Ya, Ustaz akan artikan perkata biar kalian paham betul makna perkatanya. Oke, berikutnya, nah Ustaz, apa yang pertama? Syahadati alla ilaha illallah. Oke, apa itu Ustaz artinya? Syahadat. Tahu syahadat? Syahadat itu artinya bersaksi. Ya, bersaksi. Aku bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang pokoknya. Jadi
Kalau kita sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, berarti masih setengah daripada syahadat. Apa yang berikutnya? Wa anna Muhammadar Rasulullah. Perhatikan yang ini. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat tidak cukup bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Harus lengkap. Dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana Ustaz, aku percaya sama Allah tapi tidak percaya sama Nabi Muhammad? Oh, enggak boleh. Atau kebalikannya. Aku percaya kok sama Nabi Muhammad, tapi aku tidak percaya sama Allah. Wah, gimana? Itu batil namanya. Syahadatnya batil. Jadi saling melengkapi. Tidak boleh satu saja diambil ya atau ditinggalkan dua-duanya, tapi harus dua-duanya diambil. Yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini rukun Islam yang pertama, syahadat. Berikutnya apa, nah? Yang kedua, wa iqamis shalah. Apa? Wa iqamis shalah. Gampang nih. Oh, sebentar, Ustaz belum artikan dulu ini. Tadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu artinya ini ya. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, baru wa iqamis shalah, mendirikan salat. Nanti Ustaz jelaskan sedikit-sedikit. Wa iqamis shalah itu rukun Islam yang kedua. Kalau orang Islam sudah syahadat, dia sudah dinyatakan Islam. Saudara kita yang tadinya non-muslim, lalu dia bersyahadat, maka dia menjadi muslim. Islam itu apa, Ustaz? Islam itu artinya selamat. Ya, secara bahasa itu artinya selamat. Kemudian, ya, setelah syahadat, apa kewajiban berikutnya? Bagi yang sudah bersyahadat, dia wajib sholat. Nah, dalam beberapa kesempatan Ustaz pernah menyampaikan, sholat itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib itu harus dikerjakan. Kalau yang sunnah, ya boleh dikerjakan, tapi itu kalau dikerjakan mendapat keutamaan. Kalau ditinggalkan ya sayang, nggak dapat keutamaan, ya kan? Karenanya hukumnya sunnah. Sholat yang wajib itu ada berapa, Ustadz? Ada 5. Baik, nanti Ustadz penjelasannya setelah pembacaan hadis ini ya. Mendirikan sholat. Yang ketiga apa? Oke. Setelah mendirikan sholat, kemudian wa itaiz zakat. Makna zakat itu apa? Nanti setelah ini Ustadz akan jelaskan. Wa itaiz zakat itu artinya menunaikan zakat, mengeluarkan zakat. Ya, mengeluarkan zakat. Jadi menunaikan zakat itu adalah mengeluarkan harta kita, ya, untuk siapa? Untuk kaum duafa, yang miskin, yang membutuh bantuan kita. Kemudian rukun yang keempat, nah Ustadz, yaitu wa shaumi Ramadan. Saum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Itu yang wajib. Kenapa ada keterangan saum Ramadan? Karena ada sholat, ada puasa yang sunnah juga di luar Ramadan. Apa itu? Puasa Senin dan Kamis, puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Qamariyah, ya kan, atau setiap bulan Hijriyah. Kemudian ada puasa Arafah, ada puasa Tasu'a, ya kan? Ada puasa Tarwiyah, lalu ada puasa Asyura di bulan Muharram. Kemudian ada puasa apalagi yang sunnah, ya kan? Yang wajib yaitu puasa Ramadan. Yang terakhir anak-anak Ustadz, rukun Islam yang ke-5 yaitu wahajil bait liman istata'a ilaihi sabila. Yaitu apa namanya? Haji ke Baitullah bagi yang mampu. Oh, bagi yang mampu, Ustaz? Bagi yang nggak mampu berarti nggak wajib. Ya, mampu itu dalam hal apa? Mampu yang dianggap mampu yang pertama adalah dari sisi hartanya. Dia punya ongkos. Karena Mekah itu jauh, terutama dari Indonesia. Jauh. Dia dalam keadaan punya ongkos. Yang kedua, sehat. Ya kan? Ya dong, sehat. Kalau sakit nggak bisa dia. Karena
pasti otoritas Saudinya tidak membolehkan, ya kan? Kemudian aman, dalam kondisi aman, negaranya aman, negara Saudinya sedang aman. Ya, beberapa waktu lalu 2 musim haji ini terbatas karena ada virus corona. Maka dalam hal ini bagi seseorang yang sudah daftar haji, ya belum wajib haji, ya, karena haji itu sifatnya panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat siapa? Buat orang-orang yang dikehendakinya, ya, buat tamu-tamu Allah, karena itu mengunjungi rumah Allah namanya. Nah, mudah-mudahan kalian memahami ini, hadis ini perkata. Coba Ustaz akan bacakan sekali lagi ya. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, ya, kata Rasulullah, bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, boleh juga dibaca wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Ya, begitu ya anak-anak Ustaz. Jadi silakan ulang-ulang dan hafalkan hadis ini. Yuk kita baca sama-sama. Ustaz ingin kalian mendengarkan ini dan mengikuti. Ya, Ustaz akan potong-potong cara bacanya biar mudah. Ya, ini dulu nih. Yuk ikutin. Qala Rasulullahi. Ya. Qala Rasulullahi. Oke. Sallallahu alaihi wasallam. Yuk. Bagus. Ulangi ya. Sallallahu alaihi wasallam. Oke. Kita sambung sama-sama. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Oke, lanjut ya berikutnya ya. Bunyal Islam. Sudah? Bagus. Ala khamsin. Oke. Kita ulangi. Bunyal Islamu ala khamsin. Good. Syahadati. Oke. Alla ilaha. Bagus. Illallah. Oke, kita ulangi dari awal ya. Syahadati alla ilaha illallah. Oke, ikutin ya. Mari ikutin ini. Ya, wa anna Muhammadan. Yang ini ya. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Oke, Rasulullah. Ulangi dari sini. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Good. Terima kasih yang sudah ngikutin ya. Mantap. Yang keras suaranya. Wa iqamis salati. Wa iqamis salati. Bagus. Berikutnya. Wa ita'iz zakati. Wa ita'iz zakati. Oke. Wa saumi Ramadana. Wa saumi Ramadana. Bagus. Berikutnya, terakhir. Wa hajjil baiti. Wa hajjil baiti. Liman istata'a. Agak panjang. Liman istata'a. Bagus. Ilaihi sabila. Ilaihi sabila. Wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Kasih semangat ya.
Ustadz yang belakangnya apa? Nah, yang ini tuh bukan hadisnya. Nah, ini keterangan bahwa hadis ini diriwayatkan, diceritakan oleh siapa? Oleh imam namanya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau adalah perawi. Perawi itu periwayat, meriwayatkan hadis paling banyak ya di antara imam-imam yang lain yang utama. Jadi sumber utamanya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, tunggu sebentar. Saya sambil ngecas laptop dulu ya. Oke. Gimana, bisa ngikutin ya? Bisa. Yuk, kita next ke berikutnya. Ini kalian sudah usah kirim file-file ini ya. Kalian bisa buka nanti di apa namanya? Bisa buka di file kalian ya, bisa pelajari sendiri. Tapi Ustadz bacakan bagaimana hadis bacaannya yang benar. Oke, rukun Islam ada 5. Yuk kita bahas satu-satu. Ya. Kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama, hadis tadi ya menjelaskan tentang rukun Islam yang 5. Ya, rukun Islam yang 5. Coba perhatikan. Ini arti daripada rukun Islam itu sendiri. Ustadz akan menjelaskan bagian-bagian kecil dulu, ya. Nanti kita akan sambung dengan pertemuan berikutnya. Yang pertama, yaitu syahadat. Syahadat itu artinya apa? Nah, syahadat secara bahasa artinya persaksian. Atau apa? Bersaksi. Syahadatun, persaksian. Asyahadah. Asyahadah itu bisa juga ijazah diartikannya. Ijazah itu kan bukti. Ya enggak? Saksi bahwa kita udah lulus SD, udah lulus SMP, itu nanti kita dapat ijazah. Sampai nanti kepada SMA, perguruan tinggi itu ada ijazahnya. Ijazah bahasa Arabnya asyahadah, persaksian. Jadi lembaran ijazah itu mensaksikan bahwa kita udah lulus dari SD, SMP, dan selanjutnya. Nah, apa itu syahadat? Syahadat itu persaksian, yaitu seseorang dinyatakan. Ya, perhatikan ini. Seseorang dinyatakan dia menjadi muslim apabila dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oh, jadi ada cerita begini. Ada orang kafir 80 tahun, ya, bisa bersyahadat dalam 1 hari, mengucapkan kalimat syahadat. Itu cukup untuk menghapus dosanya selama 80 tahun. Karena bagi orang yang non-muslim, kemudian dia masuk Islam mengucapkan syahadat, itu seperti lembaran baru. Dosa-dosa yang lama selama dia masih non-muslim, itu dihapuskan oleh Allah. Tidak dianggap. Kalau kita ini orang Islam dari lahir, benar nggak? Maka dosanya udah banyak. Dari kecil, besar, ya tentu setelah balik kita dicatat sebagai, kalau ada kesalahan dan dosa itu dicatat sebagai amal dan dosa kita sendiri-sendiri. Ya, tapi bagi orang yang non muslim lalu kemudian bersyahadat menjadi muslim, itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya. Nah, anak-anak Ustadz, syahadat itu ada 2. Ya, syahadat itu ada 2 macam. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Yang pertama yaitu syahadat, maaf. Yang pertama yaitu syahadat tauhid. Ya, ini yang pertama. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Tauhid itu dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Jadi mengesahkan. Jadi kalau syahadat tauhid itu artinya, nih bawahnya ya. Jadi kalau syahadat tauhid itu apa Ustadz? Syahadat tauhid itu artinya mengakui bahwa Allah Maha Esa. Lafaznya apa? Tadi yang kita bicarakan, ya kan? Asyhadu alla ilaha illallah. Itu aja. Itu baru namanya syahadat tauhid.
baru syahadat tauhid. Udah lengkap belum Ustaz? Belum. Ya. Jadi harus dilengkapi dengan syahadat Rasul. Apa itu? Yaitu mengakui Nabi Muhammad ya adalah utusan Allah. Gitu. Ya, mengakui Nabi Muhammad utusan Allah. Bunyinya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini dia kalimat syahadat Rasul. Ya. Kalau yang ini syahadatut tauhid. Oh. Jadi syahadat ada berapa? Ada dua. Yaitu syahadatut tauhid wa syahadatur rasul. Syahadat tauhid bunyinya asyhadu an la ilaha illallah. Kalau syahadatur rasul bunyinya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gampang ya? Oke, Ustaz akan jelaskan satu lagi setelah syahadat anak-anak Ustaz. Nanti Ustaz sambung di pertemuan berikutnya. Ya, jadi mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadat artinya persaksian, dan bagi seseorang yang bersyahadat itu dinyatakan dia menjadi muslim. Ustadz, kalau kita sudah menjadi muslim berarti kita nggak perlu bersyahadat. Loh, kita selalu bersyahadat. Dalam sholat kita bersyahadat. Ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam sholat ada satu kali tahiyat, ada yang dua kali tahiyat. Ya kan? Jadi kita bersyahadat setiap saat. Karena bersyahadat itu harus terus diperbaharui. Sama seperti sholat. Hari ini kita sholat. Besok sholat lagi nggak? Sholat lagi. Karena itu kewajiban kita terus kita perbaharui. Ya, mudah-mudahan penjelasan tentang syahadat kalian sudah paham. Baik. Kita bisa lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut dulu. Nah, baik. Berikutnya. Ya. Rukun Islam yang kedua adalah apa? Sholat. Iya. Sholat. Tadi sholat itu artinya berdoa, nah. Secara bahasa, sholat itu berdoa. Oh, berdoa Ustaz, emang isinya doa semua sholat? Ya enggak? Iya. Jadi kalau syahadat tadi secara bahasa artinya persaksian, kalau sholat secara bahasa itu artinya berdoa. Tapi apa sih Ustadz yang dimaksud dengan sholat? Ya. Jadi kalau sholat secara bahasa artinya berdoa. Tapi kalau secara istilah apa? Yaitu ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, ya, dan diakhiri dengan dua salam. Sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu dia pengertian sholat. Ya, jadi kalau kita mau sholat nih, usolli, atau mungkin yang nggak pakai usolli juga nggak apa-apa ya. Misalnya ada yang pakai usolli ya, usolli fardal zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Takbir sebagai apa? Sebagai pembuka atau ditandai mulainya sholat. Setelah takbiratul ihram, semua aktivitas, kegiatan, ucapan, perkataan di luar perkataan dan bacaan sholat tidak boleh diucapkan. Kalau diucapkan batal sholatnya, ya kan? Iya. Nanti dalam penjelasan yang lebih detail tentang sholat, ya kita bisa jelaskan lebih detail lagi sama Ustadz ya. Jadi ini baru pengertian tentang sholat, ya. Sholat artinya berdoa secara bahasa, tetapi secara istilah adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan dua salam. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Ya, ke kiri. Jadi ke kanan dan ke kiri. Sholat yang wajib hanya 5 sehari. Hanya 5 kali. Ya. Jadi nggak banyak. Banyak nggak Ustadz? Enggak. Ya. Tapi bagi yang nggak biasa ngerjain itu berat, ya nggak? Karena apa?
Karena yang tidak mengerjakan ya pastilah berat, ya enggak? Tapi bagi yang biasa mengerjakan, oh ringan sekali insya Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam sholat dan ibadah kita. Baik, sholat wajib dilakukan 5 kali sehari. Oh, 5 kali sehari ya. Kapan itu? Zuhur, 4 rakaat. Asar, 4 rakaat. Maghrib, 3 rakaat. Isya, 4 rakaat. Subuh, 2 rakaat. Nah, kenapa sih Ustadz kita disuruh sholat? Hah? Emang nggak bisa tanpa sholat Ustadz? Bisa. Silahkan aja kalau kalian tidak mau sholat. Berarti tidak menjalankan rukun Islam. Apa tuh ancamannya bagi orang yang tidak menjalankan rukun Islam? Berarti Islamnya belum sempurna. Ya, kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, yang membedakan antara muslim dan orang kafir yaitu mendirikan sholat. Iya. Kalau kita sering sholat kelihatan muslim. Ya enggak? Nah, dengan sholat itu anak-anak Ustadz, ini inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Apa nih manfaat dari sholat? Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kok bisa Ustadz sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Iya dong. Sholat itu kan kita menghadap Allah. Pertemuan kita dengan Allah itu sehari, semalam 5 kali. Kalau ada sholat sunnah, tambah lagi. Kalau ada sholat duha, tambah lagi. Belum lagi tahajudnya. Oh, tambah banyak pertemuan kita dengan Allah. Ya enggak? Itu. Jadi mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan orang banyak sholat, berarti kita banyak mengingat Allah. Kenapa? Kata Allah, aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Kalau orang sudah ingat Allah, insya Allah maksiat atau perbuatan jahat, perbuatan keji itu akan bisa dicegah. Malu sama Allah. Iya. Nah, kemudian menunjukkan muslim ke jalan yang lurus. Nah, ini hikmah sholat ya. Hikmah sholat yang pertama, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, serta menunjukkan muslim ke jalan yang lurus. Oke? Baik, itu dia. Kemudian, bagaimana sholat bisa kita lakukan, Ustadz? Ya, sholat bisa dilakukan secara berjamaah. Kalau sekarang mungkin masih terbatas, masjid ada yang masih terbatas, tutup, tapi juga ada yang sudah buka. Ya kalau tidak memungkinkan sholat di masjid, kita bisa sholat sendiri di rumah atau berjamaah sama ayah sama bunda di rumah berjamaah tetap, karena keutamaannya lebih bagus. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Nah, perlu diperhatikan anak Ustadz, dalam kebiasaan kita yang normal, tidak pandemi, ada kegiatan-kegiatan keagamaan di luar kegiatan di sekitar rumah kita. Contohnya sholat berjamaah. Di mana itu? Ya di masjid, di musola komplek, di tempat-tempat bahkan di rumah tetangga yang dianggap menjadi musola itu ada. Biasanya komplek baru yang belum punya musola atau masjid biasanya menggunakan itu, ya rumah siapa dijadiin masjid, nanti kalau sudah terbangun masjidnya baru dibikin masjid, baru sholat di masjid. Kemudian belajar mengaji bersama-sama teman. Oh, zaman dulu Ustadz kecil ngaji itu bareng di masjid. Ya, kalau sekarang nggak ada Ustadz, aku manggil guru ke rumah. Ya, nggak apa-apa, yang penting ngaji. Ya nggak? Ketemu teman-teman. Aku les Ustadz, online semuanya. Oke, nggak apa-apa. Jadi dalam sholat berjamaah itu terdapat pahala yang besar. Apa? Pahala yang besar. Karena kenapa? Bertemu dengan orang, bersilaturahim, itu manfaat lain daripada sholat berjamaah. Pahala besarnya dari apa? Ya kata Rasulullah, sholatul jamaati tafdulu an sholatil fadzi bisaba'in wa isrina darajah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendiri. Masya Allah, banyak sekali keutamaannya. Baik, Ustadz baru menjelaskan 2, syahadat dan sholat. Insya Allah di pertemuan berikutnya Ustadz akan menjelaskan zakat, puasa, dan haji. Sampai di sini dulu anak-anak Ustadz. Jangan lupa nanti
setelah menonton video ini, Ustadz minta dan Ustadz tugaskan kepada kalian untuk membuat mengingat-ingat poin-poin atau pointers yang Ustadz sebutkan. Ya, berikut yang perlu kalian perhatikan. Ya, pointers yang tadi Ustadz share ya. Pertama, ya, hadis. Mudah-mudahan nanti Ustadz bisa menerima hafalan hadis kalian. Ya nggak? Oke. Berikutnya, Ustadz berharap selain hafal hadis itu, nanti dengan dipandu oleh ayah dan bunda, kalau enggak Ustadz yang panduan tadi, kalian ulang-ulangi saja. Bagaimana cara membaca hadis yang benar. Ya, yang hadis tentang rukun Islam. Kemudian kalian mengerti apa itu syahadat. Ya, syahadat artinya bersaksi. Ada berapa macam syahadat? Ada 2. Yang pertama, syahadat tauhid dan syahadatul rasul. Ya. Syahadat tauhid bunyinya asyhadu an la ilaha illallah. Adapun syahadatul rasul wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuh, bersyahadat. Udah ada jadi Islam. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua itu sholat. Sholat artinya secara bahasa berdoa. Adapun secara istilah adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam kanan ke kiri, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat yang wajib sehari semalam ada 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Semuanya 17 rakaat. Nah, ini mana sholat. Apa fungsinya Ustadz? Mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Mencegah perbuatan keji dan mungkar dan menunjukkan kita ke jalan yang lurus. Kok begitu Ustadz? Iya, jalan yang lurus kan kita yang selalu minta. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu permintaan kita setiap saat. Kepada siapa? Kepada Allah. Dan kita baca itu surat Al-Fatihah setiap rakaatnya. Tapi demikian di bagian akhir rangkuman yang Ustadz bisa sampaikan. Berikutnya nanti untuk rukun Islam yang ketiga, keempat, kelima Ustadz sampaikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sekali Ustadz pengen sekali bertemu dengan kalian secara langsung maupun lewat Zoom. Dan tentu nanti sekiranya pembelajaran bisa dilakukan dengan tatap muka itu lebih menggembirakan buat Ustadz. Mudah-mudahan kondisi bangsa kita, negara kita segera terbebas dari virus corona dan kita bisa kembali beraktivitas, belajar, beribadah, bekerja, dan lain sebagainya normal seperti sedia kala. Demikian, sampai ketemu lagi anak-anak Ustadz. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kurang. Kalau salah semata-mata dari Ustadz Zainal secara pribadi, kalaupun benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.